Untuk Anda yang mempunyai kegemaran yang sama seperti saya, yaitu membeli barang-barang secara online, hati-hati. Kejadian tidak menyenangkan bisa saja terjadi kepada Anda, seperti halnya yang dialami oleh saya ketika membeli barang Panasonic HCX 2000 yang harganya 9.500. Itu kalau uang rupiah sekitar 34 juta sekian. Kalau barang kecil sih nggak apa-apa. Kalau contoh harganya 100 ringgit atau 300.000 atau 50 ringgit atau 10 ringgit, itu masih mungkin itu bukan barang yang dengan harga besar ya. Tapi ini harganya cukup lumayan, 30.000. Dan ini bukan penipuan. Cuman bagi saya ini hal yang tidak menyenangkan bagi saya. Kenapa tidak menyenangkan? Pertama, ini pihak penjual mengatakan di sini ini meletakkan barang di sini untuk dijual HCX 2000, dan dikatakan di sini dulu ya, sebelum saya membayar barang ini dikatakan ini ada ini ya. Di sini dikatakan ada 3 item. Tinggal lagi ada 3 item. Ada 3 barang lagi. Oke. Kemudian saya pun membayarnya pada tanggal 25 Agustus 2020. Setelah keesokan harinya, pihak penjual itu menghubungi saya lewat aplikasi ini juga, mengatakan bahwa barang ini out of stock, tidak ada. Ini bisa kita lihat di sini ya. Barang sedang diproses, pertama barang diproses, kemudian tanggal 26 ini dia ada pemberitahuan bahwa barang itu nih ya. Ini di sini bahwa barang itu out of stock. Kemudian saya pertanyakan, saya sudah bayar 99.500 katanya HCX. Terus dia tawarkan barang yang sama, dia HCX 1.500 yang harganya 7.500, kalau nggak salah 7.500. Saya pertanyakan juga, apakah HCX 1.500 itu sama kualitasnya dengan HCX 2000? Dia bilang ini adalah barang yang hampir serupa tapi tidak sama. Kemudian saya diberikan linknya untuk mengecek. Kemudian saya putuskan saya tidak suka. Saya bilang di sini, saya lebih suka HCX 2000 dan saya sudah bayar harga itu, yaitu 9.500. Terus kemudian pihak penjual itu menjawab, sorry tetapi supplier tidak ada stok. Oke. So X2000 tidak dapat stok. You mau bertukar 1.500 ataupun kamu bisa meng-cancel orderannya dan Lazada akan membayar kamu penuh, mengembalikan uang itu penuh kepada saya, gitu maksudnya ya. Dan kamu order 1.500 X 1.500 lagi. Terus karena saya nggak puas hati karena di situ ditulis 3 item, saya bilang
tapi kamu masih lagi tulis di situ ada 3 item. Nanti ada lagi orang yang beli dan terkena case yang sama. Refund makan 8 sampai 10 hari dan itu saya tidak suka. Itu yang saya katakan kepada nih. Maksud saya itu, kalau memang barang itu tidak ada stok atau tidak ada dalam stok, tolong jangan posting di daftar bahwa itu ada 3 lagi item gitu. Kemudian dia kan meminta saya untuk mengcancel. Saya tidak mau. Saya tidak mau mengcancel karena uang sudah masuk gitu. Dan maksud saya biarkan dia yang mengcancel. Kalau dia yang mengcancel itu kan ceritanya lain. Itu memang betul-betul nggak ada barang gitu. Saya pikir dia di situ mau mainkan harga itu. Kalau kamu bayar sekian atau gitu, tapi saya nggak mau. Oke lah. Kemudian untuk refund, please login your Lazada account, klik my order, dan klik cancel order. Saya tidak mau lakukan itu. Intinya di sini saya tidak mau mengcancel orderan saya. Biar pihak penyedia platform itu menegur dia kalau ada beberapa orang, itu maksud saya, kalau ada beberapa orang memesan dengan pihak penjual itu dan selalu tidak ada barangnya itu. Soalnya dia di situ ditulis ada 3 item. Setelah beberapa hari dari itu, uang saya sudah diproses balik. Di situ malah dia tuliskan ada 4 item, seperti yang kita lihat di sini. Di sini sekarang ditulis ada 4 item. Ini yang saya tidak suka ini. Ini tidak menyenangkan bagi saya. Seperti saya dipermainkan gitu. Bukan ditipu, tapi seolah-olah saya ini dipermainkan gitu. Dan bila ditelusuri di sini, oke, ini pembelian saya yang dibatalkan ya ini. Ini yang paling atas ini, HCX 2000. Ini dikatakan di sini uang dikembalikan. Ini urutan pembatalan itu seperti ini. Pada tanggal 2 itu proses jam 10, pembatalan itu dimulakan. Kemudian pukul 10-nya bayaran balik tertunggak dan uang dikembalikan. Proses bayaran balik telah selesai itu pukul 12.34 tengah hari. Dan di sini dikatakan tarikh bayaran balik sehingga 5 sampai 15 hari waktu bekerja dari September 2020. Itu sepatutnya uang saya itu balik kepada saya sekitar tanggal 22 atau 23 setelah saya kira semuanya. Tapi karena saya ingin memastikan, tanggal 21 saya itu mencoba menghubungi pihak dari penyedia platform ini. Kemudian saya mengatakan uang saya belum masuk di situ. Gitu. Terus pihak platform mengatakan uang Anda akan masuk pada tanggal 24, itu paling last sekali. Setelah saya tunggu-tunggu, tanggal 24 kemarin ternyata uang saya belum masuk juga. Kemudian saya cek lagi. Pagi saya cek, tengah hari saya cek, petang saya cek, malam hari pukul 12 malam saya cek, nggak ada bayaran masuk. Kemudian saya
pada pukul 9 pagi tanggal 25 itu kembali menghubungi pihak penyedia service center, pihak penyedia platform ini ya. Di situ saya komplain lagi, itu tentang case saya yang saya sebutkan case-nya yang mengenai pengaduan itu yang tanggal 21, bahwa case saya yang sekian itu uangnya sampai sekarang belum masuk. Kemudian dia berjanji kepada saya bahwa dia akan menghubungi pihak bagian refund. Biasanya ini akan makan waktu proses 2 atau 3 hari bekerja. 2-3 hari bekerja lagi. Kalau tidak, saya boleh tarik uang itu dan boleh belanjakan lagi barang yang sama. Mungkin bukan penjual ini tapi di penjual yang lain, kan gitu. Tapi ini jadi lambat. 1 bulan jadinya. Tanggal 25 saya beli, sampai sekarang lebih dari sebulan uang saya belum balik. Itu hal yang tidak menyenangkan. Kemudian ya terpaksalah dalam 2 hari ini saya akan menunggu uang itu kembali, dan mudah-mudahan segera kembali sehingga saya bisa membeli kamera yang saya inginkan itu. Jadi pesannya kepada Anda semua, kalian semua yang suka membeli barang secara online, itu sebaiknya hubungi dulu penjualnya itu. Pastikan bahwa itu barang betul-betul ada, supaya kejadian yang tidak menyenangkan ini tidak terjadi kepada Anda gitu. Cukup kepada saya saja. Sekian dulu video kali ini seputar Malaysia Indonesia.